Mbak, kok kameranya ini? Apakah suara itu terdengar? I see. Ini Mbak. Yang sudah join, boleh ini ya, mengisi link di chat, silakan diisi. Nah, di situ nanti ada link yang kalian bisa mengisikan perasaan kalian pada pagi hari ini. Oh, pakai ini aja. Tenang, B aja. Ini teman yang lain sudah tahu kan kalau hari ini kita ada kelas? Ini masih tidur, Bu. Oh iya. In. Oke. Oke, baik. Kita mulai aja ya untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa Pagi, Bu. kabarnya? Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kemarin kita materinya sudah sampai menyelesaikan di apa aja? Coba yang materi apa kemarin? Yang terakhir. Garis dan sudut, Bu. Garis dan sudut, Sudut-sudut, Bu. Bu. Garis dan sudut. Ya, bener. Kemarin susah nggak menurut teman-teman? Menurut kalian susah nggak kemarin materinya? Ada yang susah, ada yang gampang. Lumayan. Oke, hasil ulangannya udah ini belum? Udah diterima belum? Belum. Belum, Bu. Belum. Oh ya. Belum. Oke, hari ini kita akan lanjut materi ya. Materinya itu tentang aritmatika sosial bagian perbankan. Sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu dari kita hari ini.
Oh iya, teman-teman yang lain bisa diingatkan ya, karena untuk yang hari ini belum pada join, diminta untuk join dulu, karena masih banyak sepertinya yang belum join. Silakan teman-teman yang lain diingatkan dulu. Ini baru beberapa masih banyak yang belum. Oke, nah hari ini kita itu akan belajar tentang perbankan tadi. Nah, di sini ada kasus, kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada dua orang, ada Aska sama Burina. Nah, di sini Aska memiliki uang 1 juta. Ketika dia ditabung di bank selama 1 tahun, uangnya di sini menjadi 1.050.000. Nah, kenapa tuh kok uangnya bisa nambah sendiri ya? Nah, kira-kira menurut anak-anak gimana? Menurut kalian gimana nih? Kok bisa uangnya bertambah menjadi banyak? Gimana? Afgan coba, menurut Afgan kenapa? Kok dia bisa nambah ya uangnya ya? Yo, atau Afgan, gimana menurut Afgan? Kenapa uang Aska bisa bertambah? Yang tadinya 1 juta, kemudian didiamkan selama 1 tahun, ditabung di bank, kok menjadi uangnya 1.050.000. Anggita, halo Anggita, Halo, Bu. menurut kamu, Bu Rina itu kan dia meminjamnya 2 juta nih awalnya. Kemudian selama 1 tahun, dia kok malah membayarnya jadi 2.200.000. Menurutmu kenapa tuh? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Nah, kalau yang ini, yang Aska itu dia menabung di apa namanya bank. Tuh, dia menabung di bank. Awalnya uangnya 1 juta. Selama 1 tahun, dia uangnya jadi bertambah. Itu kenapa? Kira-kira kok bisa seperti itu? Kenapa? Menurut Anggita. Kurang tahu juga, Bu. Oke. Nah, tujuan kita belajar untuk hari ini itu untuk mengetahui salah satunya kenapa uang yang ditabung itu bisa bertambah dan kalau orang yang meminjam itu uangnya lebih banyak yang dikembalikan itu lebih banyak dari yang dipinjam. Itu. Oke. Nah,
Jadi, kita akan belajar tentang bunga. Nah, bunga di sini yang dimaksud itu bukan bunga tanaman yang biasanya kita lihat di taman. Nah, tapi bunga itu adalah jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal berdasarkan persetujuan. Jadi, makanya tadi kenapa dia bisa bertambah uangnya atau bertambah tagihannya itu karena ada jasa yang diberikan gitu. Sampai sini bisa diterima semuanya. Anak-anak ada Bisa, yang Bu. bingung? Bisa, Bu. Oke. Nah, misalkan ini kalian punya uang 1 juta. Nah, kira-kira kalian uangnya mm, mau ditabung aja atau mau dibelikan sesuatu yang kalian pengen? Coba Mbak Carisa, menurut Mbak Carisa gimana? Sebagian ditabung, tapi sebagian juga ada yang kayak dibeliin gitu, Bu. Oke, kenapa tuh alasannya kenapa? Karena Hmm? nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Karena apa? Maunya gitu. Karena maunya gitu aja. Biar tetap ada uang. Biar Oke, nggak semuanya uangnya kepakai. oke, biar nggak semua habis gitu ya, tapi tetap bisa beli barang yang dimau. Iya. Oke, bijak. Kalau Suci gimana Suci? Menurut Suci gimana? Kalau Suci punya uang 1 juta, mau dibelikan barang atau mau ditabung aja biar banyak dulu, misalnya. Gimana? Suci ada nggak? Gimana Suci? Maaf Ibu, bisa ulangi? Habis dari Oh, kamar mandi. oke. Kalau Suci punya uang 1 juta, kemudian uangnya akan mending ditabung aja biar banyak dulu atau mau dibelikan sesuatu. Ditabung dulu Ibu. Oke, ditabung biar banyak dulu. Iya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, nanti di saat kita mempelajari bunga tunggal, kita itu akan berkenalan dengan beberapa istilah, yaitu ada yang pertama nanti kita, kalau ini gambarnya uang berarti kira-kira apa ini? Modal, Bu, modal. Modal, oke, ini ada modalnya. Kemudian kalau yang persen apa ya? Promo. Apa? Bisa diulang? Apa nih yang persentase ini, yang persenan? Promo Bu. Promo, oke, boleh. Kalau yang ada jam pasirnya ini apa? Ada kalender juga nih. Kira-kira apa? Ayo, apa Tanggal, ya? Bu, tanggal. Tanggal. Tanggal, tanggal boleh. Karena apa tanggal? Karena di sini ada T gitu ya. Kalau yang ini nih, yang koin-koin seperti ini, Bunga, Bu. bunga, oke. Tambahan gitu ya. Kalau yang ini apa berarti? Ada uangnya, ada koinnya juga, Modal akhir, Bu. modal akhir. Oke, udah pada bisa ya. Nah, jadi nanti kita akan bertemu atau berurusan sama yang namanya yang pertama modal. Nah, ini modal kalau yang di Aska tadi, ini berarti yang berapa? Yang 1 juta atau 1,50 juta? 1,50 juta, Bu. Yang berapa? 1,50 juta atau 1 juta? 1 juta. Ayo, ada yang berpendapat 1 juta, ada yang berpendapat 1,50 juta. Yang mana nih?
kira-kira. Nah, kalau yang modal berarti kan ini di sini uang awal, berarti modalnya yang 1 juta ini. Kemudian kalau yang 1,050 juta itu di sini dia sudah eh, merupakan ada tambahannya, tambahan dari bunga. Bunganya tadi berarti kira-kira berapa penambahannya dari 1 juta ke 1,050 juta? 50.000, Bu. 50.000. Nah, berarti bunganya adalah 50.000 di sini. Nah, di sini ada waktu. Kenapa disimbolkan dengan T? Karena time atau tenornya, jangka waktu menabung atau meminjamnya. Jadi, dia juga dipengaruhi. Semakin lama meminjam atau menabung, berarti uangnya semakin banyak atau semakin sedikit. Gimana tuh? Kalau misalkan dia semakin lama, itu uangnya semakin banyak atau sedikit yang ditabung. Semakin banyak, Bu. Semakin banyak. Oke. Di sini ada 20. Ini belum hadir semua ya? Belum, Bu. Ya, padahal Ibu mau buat kelompokan. Oke, nggak apa-apa. Nanti menyusul aja. Kita buat kelompok dulu ya. Nanti kalian bisa join. Satu kelompok atau satu breakout room itu bisa diisi 4. Nah, nanti misalkan dia udah penuh, silakan gabung ke yang belum penuh gitu ya. Jadi kalian boleh memilih di mananya. Yang pertama, misal di sini ya kelompok 1.
Oke, ini kelompoknya Ibu atur aja ya, biar nggak ada yang eh, sedikit nanti temannya atau kelompok yang kosong. Jadi, mana lagi nih? Jadi nanti satu kelompok itu ada 4 siswa. Sorry, di move. Kasih. Ibu akan kirimkan LK-nya di grup kalian, bisa dicek ya. Nanti kalian dapat mengerjakan LK itu, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya di breakout room itu. Nah, nanti salah satu menuliskan di buku tulis, kemudian nanti difoto ya. Oke, Ibu sudah share di grup, silakan dicek untuk LK-nya. Nah, nanti kalian silakan dikerjakan. Apabila ada kesulitan bisa bertanya. Nah, nanti hasilnya silakan difoto, nanti akan kita presentasikan. Nanti ada kelompok yang akan presentasi. Gitu ya. Apakah ada yang kurang jelas? Gimana anak-anak? Ada yang kurang jelas atau enggak? Instruksinya.
Ibu, maaf, tadi saya kelompok berapa ya? Tadi nggak sengaja keluar. Oh ya, kamu bisa join ke kelompok yang belum penuh. Silakan, bebas. Talita udah bisa join belum? Cara joinnya gimana, Bu? Oke, Ibu masukkan aja ya yang belum bisa join. Oke, Bu. Nanti nggak sengaja keluar. Yang belum dapat kelompok bisa bilang ya. Nanti pengerjaannya sampai jam 8 ya. Nanti jam 8 eh, dipresentasikan. Oke?
Oke, hasil diskusi nanti bisa di-share ya di link yang sudah Ibu kirim di grup. Soalnya tidak perlu ditulis, yang penting hasil pekerjaan kalian nanti difotokan, kemudian ditempel atau dikirim di link yang sudah Ibu kirimkan. Oke? Oke, apakah sudah selesai, anak-anak semua?
Apakah sudah selesai diskusinya? In progress. Oke, sudah ya untuk isinya. Yang mau presentasi dulu siapa? Kelompok mana nih? Kelompok satu? Denis? Ada Denis? Halo Denis, ada nggak Denis? Oh, oh, balik semua. Oh, belum balik semua ya? Hmm. Hmm. Ayo Mas Afgan, silakan presentasi mewakili kelompoknya. Sudah kok. Ayo Mas Afgan.
Ini juga belum ada yang mengumpulkan ya di link yang Ibu kirimkan tadi, di link Padletnya belum ada yang mengirimkan hasil diskusinya. Silakan dikirimkan, cukup difoto aja, kemudian di posting di yang sudah Ibu buatkan. Belum sempat diskusi, Bu. Duh, kenapa? Belum Iya, sempat belum sempat ngerjain nulis, juga. Bu. Iya, Belum pas sempat ngerjain juga loh, Bu. Oke, kalau gitu kita bahas bersama aja ya. Bentar. Iya, Bu. Seperti ini ya tadi yang belum sempat mengerjakan. Nah, coba diperhatikan dulu. Ada kasus di sini Dika, dia siswa yang mendapatkan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta. Nah, Dika itu pergi ke bank untuk menabung uang tersebut karena seperti kalian tadi biar nggak habis gitu. Nah, petugas bank itu memberikan brosur. Ada informasi bahwa setiap nasabah baru itu berhak mendapatkan bunga tunggal sebesar 12% setiap tahunnya. Nah, jika bunganya 12% dari modal awal tabungan, berapakah uang tambahan yang Dika peroleh selama 1 tahun? Gitu. Nah, berarti di sini kira-kira diisi apa ini? Yang titik-titik ini. Ada bunga itu sama dengan 1 juta modal awalnya tadi, uang yang ditabung. Kemudian di sini ada titik-titiknya ini diisi apa nih kira-kira? 12%. 12%. Coba dihitung kalau misalkan di sini 12% berarti eh, hasilnya berapa? Dia dapat bunganya berapa? 120.000, Bu. Oke, good. 120.000, benar. Nah, ini kan tadi selama 1 tahun ya, 120. Kalau misalkan dia 2 tahun, berarti berapa tuh? 1.240.000, Bu. Total uangnya jadi 1.240.000. Kalau bunganya berarti berapa bunganya? 240.000, Bu. 240.000. Oke, good. Nah, kemudian berarti nanti rumus untuk menentukan bunga adalah modal awal dikali persentase bunga yang diperoleh sama yang T tadi apa? T-nya apa tadi? Jangka apa? Tenoru. Oh iya, tenor atau jangka waktu. Gitu. Gitu ya. Oh iya, nanti dibuat penugasan ya yang ini. Jangan lupa ya. Tuh. Nah, oh iya. Sekarang coba kita bahas soal yang lain. Sebentar. Nah,
Di sini, nah, di sini juga Ibu menyimpan uang. Jadi simpanan. Kalau misalkan dia simpan uangnya adalah 2 juta dan suku bunga tunggalnya 6%, berapakah besar bunga? Nah, besar bunganya berapa? Bunganya aja berarti. Yo, siapa yang mau menjawab? Anggita? Lagi ngitung, Bu. Oke, siap. Ditunggu ya, Anggita. Yang A bukan, Bu? Oke, coba kita lihat dulu ya. Yang diketahui, yang modalnya berarti yang mana ini? Yang 2 juta. 2 juta. Terus, yang 6% apanya? Bunganya. Bunganya. Persentase Yang bunganya. persentase bunganya. Tenornya selama 1 tahun. Berarti kira-kira Tahun. berapa? 120 atau 12.000? Ada dua nih. 120.000. 120.000. Oke. Ini nanti juga Ibu share di grup ya, biar jadi latihan kalian. Yang kedua, Pak Andi menabung sebesar 5 juta di sebuah bank yang berikan bunga tunggalnya 10%. Setelah beberapa bulan, nah tadi di sini bunganya itu per tahun, sedangkan Pak Andi menabungnya belum sampai setahun. Nah, uang Pak Andi itu menjadi 5.250.000. Berarti kira-kira berapa? Apakah dia sampai setahun nggak? Di sini di pilihannya itu dia nggak sampai setahun. Berarti kira-kira berapa ya? Nah, nanti yang yang T-nya itu nanti diganti. Jadi seperti ini. Nah, karena waktu yang digunakan itu tidak selalu 1 tahun, nah, maka ketika dia dalam waktunya dalam bulan, bulannya itu dibagi 12 karena selama 1 tahun ada 12 bulan. Coba eh coba Fahmi, Fahmi ada Fahmi? Fahmi ada nggak? Di sini Fahmi ada nggak ya? Talita, Talita ada nggak Ya, di sini? tadi. Ada? Oke. Coba Talita, yang Pak Andi ini, Pak Andi itu menabung sebesar 5 juta. Nah, bunganya itu dia diberikan 10% per tahun, tetapi Pak Andi itu nggak sampai setahun ini kayaknya, karena dia cuma beberapa bulan. Karena dia mendapatkan 5.250 uangnya. Uangnya menjadi 5.250 yang awalnya hanya 5 juta. Kira-kira dia menabungnya berapa bulan ya? 6 bulan bukan, Bu? 6 bulan dari mana? Menurut Talita gimana? Kenapa dapatnya 6 bulan? Tadi 5 juta Hmm, dikali 10%, hmm. habis itu dibagi 2 bulan. Dibagi 2 bulan. Dibagi 2. bagi 2.
Kenapa? Kalau 5 juta dikali 10% emangnya dapatnya berapa? 500.000. 500.000. Sedangkan di sini penambahannya 250. Makanya dibagi dua gitu ya. Iya, Oke, berarti dapatnya berapa? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Oke, terima kasih. Soalnya 12 dibagi 2. Oke, iya. 12 dibagi 2 jadi 6 bulan. Mm-mm. Oke, jadi nggak harus ini ya. eh lama waktunya itu nggak harus per tahun. Jadi di dalam soal itu biasanya ada yang dia dalam bulan, ada yang dalam hari juga. Nah, kalau dalam hari dia dibaginya selama 365. Tapi nanti tergantung soalnya juga. Kalau soalnya itu dia memberikan bunganya itu per bulan, terus yang ditanyakan itu selama beberapa hari, berarti kalian cukup dibaginya tidak harus 365 gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan gitu ya. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan sampai sini? Gimana anak-anak? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi modal akhir tadi adalah uang yang diperoleh atau total uang yang diperoleh setelah menabung gitu. Nah, dari mana modal akhir didapat? Nah, modal akhir itu didapat dari modal awal dikenai bunga yang didapatkan kemudian menjadi modal akhir atau uang akhir yang diperoleh ini. Nah, nanti sama halnya ketika dia melakukan pinjaman gitu. Kalau pinjaman itu, makanya kenapa dia di akhir uangnya yang dipinjam misalkan 2 juta kok menjadi 2.200.000 karena ada bunganya gitu. Coba kita perhatikan satu kasus ini. Zihan menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Berapakah total uang Zihan setelah 8 bulan? Gitu. Nah, seperti ini. Jadi, kita cari dulu bunganya. Bunganya itu berapa? Nah, di sini, ini yang tadi, kenapa dia eh, bulan durasinya. Nah, makanya kalau bulan itu dia harus dibagi 12 karena dia harus karena dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan dan dia menabungnya tidak sampai 1 tahun. Makanya dia di sini 8/12 menunjukkan lama waktu dia menabungnya. Begini, nah ini yang 6/100 ini adalah persentase bunganya tadi. Dia 6% selama 1 tahun. Tapi di sini waktunya dia tidak selama 1 tahun menabungnya. Dia hanya menabung selama 8 bulan. Begitu. Maka yang seharusnya kalau selama 1 tahun itu diperolehnya bunga 120.000, tapi karena dia cuma menabung selama 8 bulan, dapatnya 80.000 bunganya. Modal akhir dari 2 juta tadi ditambah 80.000. Total tabungan Zihan menjadi 20.000, 2.080.000. Gitu. Nah, ini juga kalau tadi kan di tabungan, nah sekarang di cicilan atau di pinjaman. Jadi Pak Roni di sini dia ingin membeli laptop untuk bekerja. Dia meminjam uang sebesar 12 juta untuk membeli laptop. Nah, di bank yang dipinjami Pak Roni itu menerapkan 10% per tahun bunganya. Nah ternyata Pak Roni itu bisa melunasi dalam waktu 10 bulan, jadi nggak harus selama 1 tahun. Maka sistemnya yang seharusnya dia kan meminjamnya hanya 12 juta, tapi dikenai bunga sebesar 10% gitu.
Itu kalau 1 tahun. Nah, kalau 10 bulan berarti gimana? Berarti sama kita hitung dulu bunganya. Kita hitung bunganya dari yang tadi yang pertama modal awalnya modal pinjamannya itu adalah 12 juta. Kemudian di sini dikalikan dengan bunganya. Nah, sama di sini juga waktu itu tidak 1 tahun, tapi hanya 10 bulan, makanya 10 per 12 diperolehlah besar bunganya selama 10 bulan itu adalah 1 juta gitu. Jadi yang harus dibalikan sama Pak Roni sebesar 13 juta gitu. Nah, 13 juta itu karena dia membayarnya dicicil selama 10 bulan, berarti setiap bulan Pak Roni harus membayarkan sebesar 1.300.000 gitu. Nah, meskipun kita mikirnya, oh berarti rumusnya sama aja ya, tapi dia memiliki efek yang berbeda. Ketika menabung, itu nanti sifatnya seperti bunga tadi. Bunga itu menjadi hadiah buat kita, karena yang untung siapa? Yang untung nasabah atau kita yang menabung gitu. Tetapi ketika meminjam, itu itu akan menjadi beban. Sifat bunganya itu menjadi hutang atau kewajiban kita yang harus dibayarkan. Nah, siapa yang untung? Yang untung adalah banknya atau si peminjam yang memberi pinjaman gitu. Karena apa? Karena itu membayar jasa, karena dia yang memberi bantuan kepada kita. Jadi kalau meminjam itu sebagai tanggung jawab, tapi kalau menabung itu nanti menjadi hadiah bunga. Jadi bunga yang di sini yang dimaksud kalau untuk yang menabung itu sifatnya menjadi hadiah, kalau pinjaman menjadi tanggung jawab yang harus dibayarkan gitu. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Anak-anak, apakah sudah paham semua? Ada yang masih bingung nggak? Gimana? Adakah yang masih bingung atau masih belum paham? Gimana? Adakah yang masih bingung? Anggita masih bingung nggak? Enggak, Bu. Oke. Rara ada nggak Rara? Enggak, Bu, udah paham. Oke, Insya Allah. Fahmi? Insya Allah sudah paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, udah siap untuk melakukan latihan soal melalui quizzes? Apakah sudah siap? Gimana? Sudah siap belum? Kalau sudah, Ibu share linknya di grup ya. Nanti kalian bisa join. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Itu memang dari kelas 7A ya? Gimana? Itu yang background-nya dari kelas 7A ya, Bu? Oh, itu dipakai bareng-bareng sebenarnya. Kan materinya sama. Oke, Bu.
Ya, belum ada yang masuk kok. Apakah sudah bisa join semua? Enggak. Udah. Sendiri. Coba join lagi yang Ibu barusan kirim ya, linknya yang baru. Coba ya.
Ayo yang lain mana ini? Oke, kita mulai ya. Udah ada 15 masih mau ada yang join nggak ini? Teman yang lain dikasih tahu. Nah, silakan dikerjakan ya. Ada 10 soal. Yang belum bisa join, silakan chat di grup atau chat di Zoom-nya. Yang belum join, bisa lihat di kode gamenya ini ya. Nanti langsung masuk aja. Badil ya. Ayo semangat yang lain. Waktunya masih lumayan. Nanti kita akhiri di jam 8.40 ya. Ayo semangat. Yang memimpin sementara Nada ya.
Oke, 4 menit lagi. Semangat, 4 menit lagi. Danis memimpin sementara. Ayo, 2 menit lagi. Ini nggak mau ada yang nyusul Danis. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita akhiri gamenya. Nah, peringkat 1 di sini ada Danis. Nah, ada Afgan, ada Fahmi. Oke. Yang lain lebih semangat lagi ya. Nah, gimana kalian? Ada yang ditanyakan nggak? Tadi susah nggak soal-soalnya? Apakah anak-anak sudah bisa semua? Gimana, Fahmi?
Oh, sini. Nanggita udah oke. Afgano, gimana? Bisa kasih jempol ya kalau udah oke. Udah bisa. Aku Bu, ya masih bingung Bu. Gimana? Hmm. Itu yang modal 3 juta terus bunganya 6% terus itu 6% per tahun. Nah, terus itu kan bayarnya 6 selama 6 bulan. Itu gimana Bu? Kita aku jawabnya salah soalnya. Oke. Nah, tadi yang materi di sebentar Ibu share lagi ya. Yang ini. Sebentar. Tadi yang nomor berapa? Abror. Tadi yang modalnya 2 juta sama bunganya 6% per tahun ya? Modalnya yang 3 juta Bu. Oh, modalnya yang 3 juta. Saya bentar. Itu di soal yang kuisis tadi. Iya Bu. Oh ya. Ya, modalnya 3 juta, bunganya 6% per tahun, kemudian ditabungnya selama 6 bulan. Gitu ya. Nah, 6 bulan itu sama dengan berapa tahun? Setengah tahun Bu. Setengah tahun. Berarti tinggal berapa? 3 juta dikali 6% atau 6 per 100 dikali 6 bulan. Atau setengah tahun itu tadi. Saya tak share screen. Nah, soalnya tadi yang ini ya, yang 3 juta. Nah, kalau enggak caranya gini, gampangannya. 6 bulan itu kan setengah tahun. Kita cari dulu tuh, kalau 1 tahun, eh, bunganya dapatnya kan berarti 3 juta dikali 6 per 100. Berapa tuh kira-kira? 180.000 Bu. 180.000. Itu kalau selama setahun. Nah, kalau selama 6 bulan berarti berapa? 90.000. 90.000 Bu. Nah, gitu. Tadi Tapi aku jawab tadi 90 tadi salah Bu. iya Bu, aku juga jawaban yang benar malah 180.000 yang Oh, gitu. Berarti selama kuncinya salah ya. per Maaf ya. tahun. Iya Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ayo, yang lain ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak, Ibu akan share link refleksi ya. Silahkan diisi. Tidak harus selesai saat ini juga, tapi diusahakan hari ini ya. Linknya udah Ibu kirim di grup. Silahkan diisi refleksinya. Diusahakan hari ini sudah mengirimkan semua, sama tugasnya yang tadi. Oke? Apakah ada pertanyaan anak-anak?
Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke. Ibu Amin. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga buat semuanya.